Nah sekarang kan dampak-dampaknya secara politik ya, 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 kita lihat pasti ada, pasti ya, besar. ya. Artinya gelombang, kalau kita bicara tadi gelombang setuju tidak setuju, Hmm. oke, ini kan pasti ada elitnya, Hmm. ya kan? Hmm. Nah ini pertarungan elit Hmm. akibat dari putusan ini seperti apa? Pertama, hari ini kita punya 3 bakal calon presiden. Satu sudah menyampaikan surat kepada KPU mau mendaftar. Ya. Dan sudah minta waktu paling pagi, jam 9 pagi, tanggal 19, pasangan Amin akan mendaftar. Jadi itu tidak tergoyahkan, meskipun Jadi, bombardir pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, ini tak tergoyahkan, terlepas dari masalah-masalah yang sedang mengungkungi partai politik pengusungnya. Yang kedua, kita lihat partainya Pak Prabowo. Jika tidak berubah, maka malam ini Pak Prabowo akan mengumpulkan seluruh ketua umum partai politik pengusungnya untuk mengambil keputusan mengangkat Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, tentu hal ini akan mengubah konstelasi. Apa yang berubah? Mas Gibran yang tadinya adalah kader PDI Perjuangan berangkat menjadi wali kota, putra dari presiden kita yang 5 kali mendapat privilege untuk menjadi pejabat publik dari PDI Perjuangan, akan keluar dari PDI Perjuangan. Karena semua elit PDI Perjuangan sendiri sudah mengatakan bahwa Gibran akan otomatis keluar kalau dia maju tidak sesuai dengan garis partai. Nah, akan kita lihat hanya dalam hitungan jam. Ya, karena malam ini ya, rencananya malam ini Pak Prabowo mengumpulkan. Artinya kalau malam ini mengumpulkan dan dimintai, bahkan saya mendapat informasi Mas Gibran akan masuk Partai Golkar, karena itu merupakan syarat dari Partai Golkar sebagai partai terbesar di koalisi itu. Ya kalau memang tidak bisa terima Pak Erlangga, ya siapapun harus mengambil KTA Golkar. Nah tentu ini akan menimbulkan ketegangan antara Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan, karena memang ada dalam tanda petik pembajakan kader ya. Tetapi tentu itu akan disikapi tersendiri oleh DPP PDI Perjuangan. Saya tidak memiliki kewenangan dan otoritas politik untuk bicara hal itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Mas Ganjar juga akan diputuskan siapa calon wakil presidennya dalam 1-2 malam ini. Karena memang kita juga akan merencanakan pendaftaran dalam hari-hari awal dari tanggal 19 sampai 25 Oktober itu. Jadi para ketua umum juga akan berkumpul untuk memutuskan itu. Nah itu kemungkinan tidak ada bakal calon lain yang kemudian mendadak akan muncul. Nah yang kedua, kita berbicara setelah itu, Bang. Kalau kita berbicara setelah itu, maka tadi saya sudah katakan kalau secara hukum keberadaan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo ini secara hukum masih bisa dipersoalkan, maka itu juga akan memberikan ketidakpastian. Ya, akan memberikan pengenduran semangat dari para pendukungnya. Ini kita udah habis-habisan, jangan-jangan di tengah jalan berbeda pula hasilnya gitu. Nah, ini saya kira juga akan memberikan disinsentif politik tersendiri kepada pasangan ini kalau nanti berangkat. Dan yang kedua, dari sisi PDI Perjuangan tentu energi menjadi lebih menyala-nyala karena mereka merasa kadernya dibajak oleh partai lain untuk menjadi calon wakil presiden. Dan yang kedua tentu kita tahu persis bahwa Mas Gibran melangkah sampai pada posisi hari ini tidak mungkin tanpa blessing dari ayahandanya, yaitu Pak Jokowi. Nah, saya cuma membayangkan saja ketegangan akan muncul antara Pak Jokowi dengan partainya. Katakanlah Pak Jokowi tetap mengambil posisi netral, ya meneruskan tradisi presiden sebelumnya, Pak SBY yang tetap mengambil posisi netral, tidak ingin menyampaikan secara terbuka saya mendukung A atau mendukung B, meskipun itu boleh. Ya di dalam demokrasi kita tahu persis juga Obama juga secara terbuka memberikan dukungan misalnya kepada Joe Biden dan seterusnya. Jadi akan muncul ketegangan karena secara politik tidak bisa memisahkan antara Gibran dengan Jokowi hanya dengan alasan berbeda kepala, berbeda kakak. Nah gitu. Jadi ini saya kira akan muncul. Nah saya khawatir
ini nanti akan terrefleksikan menjadi ketegangan di tingkat parlemen antara DPR dengan pemerintah. Iya. Begitu. Itu yang saya prediksikan akan sangat mungkin terjadi dalam 4 bulan ke depan. Dan podcast ini akan menjadi ramai, Bang, kalau itu terjadi karena bisa jadi akan menjadi banyak hal yang muncul begitu. Jadi sebenarnya kalau bisa saja kan bukan hanya pemerintah dengan DPR, internal DPR-nya juga bisa jadi kacau. Ya? Itu dia makanya. Artinya ketika berbicara DPR dengan pemerintah atau DPR versus pemerintah, karena di DPR juga multifraksi, maka fraksi-fraksi di sana kan pasti akan mengelompok. Mana yang pro, mana yang kontra dengan pemerintah. Begitu. Bisa jadi yang semula koalisi atau pro dengan pemerintah dan selama ini berdiam diri, menahan diri melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, sudah nggak ada gunanya lagi lah kita menahan diri, berdiam diri. Lepas sajalah, kira-kira begitu. Yang jelas lepas tuh PDIP udah pasti. Secara logika demikian. Ya kan? Di samping memang partai oposisi yang selama ini sudah ada. Nah, selain itu kan tinggal PKS. Ya, PKS. Karena kan ini udah bergeser. Ya. Demokrat sudah bergeser. Demokrat sudah bergeser. Petanya mungkin kalau secara logika politik itu akan menjadi partai-partai non pengusung Prabowo yang mana di situ ada putranya Pak Jokowi versus partai-partai yang tidak mengusung Pak Prabowo. Jadi di situ ada PDI Perjuangan, ada P3, ada PKB, ada PKS, ada Nasdem. Nah, tinggal apakah memang para pimpinan partai di sini akan duduk bersama untuk melakukan sinergi atau mereka akan tetap berjalan masing-masing sampai dengan 14 Februari pemilu nanti. Iya. Dan itu problemnya tidak sederhana ya. Tidak sederhana karena egosentrisme pemimpin juga ada. Yang kedua, kepentingan-kepentingan mereka juga tidak mungkin berdiri di ruang hampa. Nah, ini yang saya kira legowoan atau keterbukaan dan kebesaran hati pimpinan-pimpinan partai untuk memungkinkan atau membuat duduk bersama itu terwujud. Tapi kan ada Gus Romi di sana sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan. Artinya Romi kan satu saja dari sekian banyak pimpinan ya. Nah, ini saya mau tanya ya, bagaimana pengarahan dari Ibu Mega sebagai pimpinan koalisi ya? Iya. Terkait hal ini. Jika tidak meleset, para ketua umum akan melakukan pertemuan pada sore hari ini untuk menyikapi pembukaan pendaftaran Pilpres. Artinya mengambil keputusan tentang Cawapres, kemudian mengambil keputusan tentang kapan pendaftaran itu dilakukan, mengambil keputusan tentang penyempurnaan tim pemenangan nasional, dan lain sebagainya ya. Artinya kalau berbicara arahan ya setelah putusan MK kemarin belum ada pertemuan kecuali hari ini. Nanti sore. Sore ini rencananya. Jangan-jangan kita lawan gitu kan? Ya, abang lebih hafal lah daripada saya. Ya, pasti kalau tipenya Ibu Mega kan begitu kan? Iya, Ibu tuh nggak bisa ditekan-tekan. Ya, dan tidak ada kata-kata mundur. Nah, itu Ibu Mega kalau udah ngomong gitu bahaya itu. Betul. Dan Ibu Mega ini punya pengalaman ngelawan Orde Baru ya? Ya, karena memang hal itu inherent ya. Beliau lahir dan besar dari istana, kemudian terusir dari istana dalam posisi yang terlukai dan terasing ya selama puluhan tahun, sehingga kalau kemudian jiwa perlawanan itu yang hidup dalam keseharian Ibu Mega ya itu biasa saja, sehingga dalam satu kesempatan kalau beliau mengatakan bahwa saya ini sudah biasa ditusuk dari belakang, dilawan oleh orang yang saya besarkan. Saya kira itu adalah hal-hal yang mungkin waktu Bang Zulfan di sana pun biasa dengar itu kan. Dan kita lihat dalam sejarahnya memang ada begitu.
Pak.